Pemirsa, pemerintah saat ini tengah gencar memberantas judi online. Ironisnya terungkap 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dengan membiarkan situs-situs judi online dan diduga memiliki hubungan erat dengan bandar judi. Kejadian ini seolah menjadi babak baru dalam memberantas judi online. Perang terhadap judi online memasuki babak baru dengan terbongkarnya keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi telah menetapkan 16 tersangka, 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang untuk meraup keuntungan. Para oknum pegawai ini punya kewenangan mengawasi, mengecek hingga memblokir situs judi online. Namun mereka malah melindungi 1.000 situs judol yang seharusnya diblokir. Untuk satu situs, para pelaku mendapatkan keuntungan 8,5 juta rupiah, sehingga jika dikalikan 1.000 situs, maka bisa meraup hingga 8,5 miliar rupiah. Temuan ini menjadi ironik karena Kementerian Komunikasi dan Digital semestinya menjadi ujung tombak pencegahan judi online. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan sikap serius pemerintah dan membangkitkan harapan judi online dapat diberantas. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung bersama dengan Pak Pratama Persada selaku Chairman dari Sisrek. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Pratama, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Selamat siang Mas Andro, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang Indonesia yang kini darurat judi online Pak. Karena di tayangan tersebut ada 11 pelaku yang sudah terkonfirmasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya memblokir situs-situs judi online tetapi malah menyalahgunakan wewenangnya dan membiarkan situs-situs judi online beredar di sana-sini. Kalau dari Pak Pratama sendiri melihat kasus kita, kondisi kita saat ini, seperti apa Pak Pratama? Iya, kalau melihat apa yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital begitu, ini adalah salah satu akibat dari kelemahan sistem yang tidak terkontrol. Kenapa saya bilang kelemahan sistem? Karena Kementerian Komdigi memiliki kemampuan untuk melakukan blokir konten, melakukan blokir IP address begitu, yang ternyata alat atau mesin yang dipakai untuk ngeblokir itu dimanfaatkan secara ilegal oleh staf-staf yang ada di dalamnya begitu. Dan karena mungkin mereka takut ketahuan ketika melakukan itu di kantor pusat, di kantornya Komdigi, akhirnya membuat koneksi remote gitu yang bisa di remote yang kemarin kita tahu ada di Bekasi gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang mesin yang dimiliki oleh Komdigi ini dulunya kan didesain hanya bisa digunakan di dalam gedung saja, hanya di dalam ruangan saja gitu. Tapi mesin ini dari tahun 2018, kemudian di tahun 2019-2020 kita mengalami COVID kan ya saat itu gitu, sehingga ketika ada COVID perintahnya adalah work from home dan urusan blokir ini nggak bisa dihentikan, akhirnya dibuatlah koneksi keluar gitu. Nah, ketika ada koneksi keluar bisa di remote dari jarak jauh, ketika COVID selesai nggak dilakukan audit, nggak dilakukan pengecekan siapa saja yang punya akses dari luar terhadap sistem ini. Yang akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh staf-staf yang nggak bertanggung jawab gitu untuk mencari keuntungan sendiri. Gitu Mas Andro. Sehingga harusnya mereka yang menjadi wasit gitu akhirnya jadi pemain juga. Nah, kalau wasit jadi pemain kan gampang aja. Begitu ada pesanan yang ini jangan diblokir ya. Ya udah, wani piro gitu. Dikasih, yang itu nggak diblokir, yang diblokir yang nggak ngasih duit gitu. Ini kebetulan aja dikasih 5.000, yang nggak diblokir 1.000. Bisa jadi mungkin sebelumnya lebih banyak lagi kan, kita nggak tahu. Oleh karena itu memang perlu didalami gitu. Nah, kemarin saya sempat dipanggil oleh Bu Menteri Komdigi gitu, membahas masalah ini juga gitu. Dan saya pikir kalau Bu Menterinya ya itu udah full power gitu, pengen memberantas judi online ini karena emang ribet ini, ngerepotin beliaunya juga gitu. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang memang harus dilakukan, antara lain melakukan audit digital forensik terhadap sistem yang digunakan untuk blokir gitu. Sehingga kita bisa tahu siapa saja akses yang diperbolehkan untuk menggunakan mesin tersebut. Kemudian yang kedua juga masalah tata kelola. Ternyata direktorat yang melakukan pengumpulan informasi, crawling informasi untuk situs-situs yang akan diblokir itu berbeda dengan direktorat yang akan memblokir gitu. Dan ketika data itu diberikan kepada direktorat yang memblokir, itu tidak bisa diverifikasi.
Sehingga memang direktorat yang memblokir ini, ketika ada kalau Pak Dirjen IKP bilang tikus gitu, nah tikus-tikus ini ternyata memanfaatkan itu dengan mengambil keuntungan gitu. Nah tapi menurut saya ya Mas Andrew, ini bukan final gitu. Ini bisa dikembangkan lagi nanti bagaimana dicari siapa sih yang mensponsori mereka gitu. Aliran rekening itu bisa dideteksi gitu. Follow the money itu udah keahliannya PPATK lah. Itu bisa dideteksi siapa yang ngasih duit, kemudian kapan dia ngasih duitnya, melalui apa, itu bisa dideteksi semuanya gitu. Nah itu saya yakin nanti akan masuk tuh ke orang-orang yang mungkin levelnya akan lebih tinggi daripada staf-staf biasa ini. Gitu Mas. Baik. Jadi intinya adalah lemahnya sistem pengauditan kita ya, lemahnya sistem screening kita sehingga wasit bisa menjadi pemain di situ. Ada tawar-menawar dan ada sebuah kompromi di sana sehingga dari sektor pemerintahan pun malah jadi pelaku juga. Tadi Pak Pratama juga mengungkapkan bahwa ini hanya sebagian kecilnya, awalnya saja. Apakah ini betul seperti fenomena gunung es juga Pak Pratama? Apa yang terlihat di permukaan itu hanya sebagian kecil. Di bawahnya itu sangat besar sekali situs judi online yang sebetulnya masif sekali ada di sana-sini Pak Pratama. Iya, kan kita lihat di tahun 2023 perputaran uang judi online ini kan hampir 400 triliun ya gitu. Kemudian di semester pertama 2024 sudah hampir 200 triliun juga perputaran uang untuk judi online ini gitu. Nah, di antara uang-uang itu, di antara uang-uang yang diambil oleh para bandar, para agen itu, mereka memberikan beberapa persennya gitu, tentatif beda-beda masing-masing agen itu, kepada para bandar yang katanya itu akan diberikan untuk pengamanan gitu. Jadi artinya pasti banyak yang menikmati uang ini gitu. Nah ketika banyak yang menikmati uang ini artinya kan apa? Harus dikejar kan. Nah gini Mas Andrew, sebenarnya kalau secara teknologi itu nggak ada susahnya nih menghentikan judi online ini. Kenapa saya bilang? Karena server yang digunakan untuk permainan ini gampang untuk diketahui. Jadi Komdigi kemarinnya Kominfo gitu melakukan blokir ke lebih dari 3 juta website itu sebenarnya tidak akan mematikan judi online. Kenapa tidak mematikan? Karena yang diblokir itu hanya pintu masuknya, hanya landing page-nya saja, orang login, orang daftar dan lain-lain begitu. Tetapi server permainannya itu nggak dimatikan. Nah kemarin saya sampaikan kepada Bu Menteri, dirubah sekarang polanya, selain pintu masuknya dihilangkan, diblokir, tapi servernya ini juga diblokir sehingga ketika orang bisa login dia nggak akan bisa main karena server permainan judi online ini dimatikan. Kemudian yang kedua, gampang sekali mendeteksi rekening-rekening yang digunakan untuk judi online ini. Kenapa? Karena patternnya jelas, yang transfer banyak gitu, 24 jam nggak berhenti, uangnya, jumlah uangnya kecil-kecil, 20.000, 30.000, 100.000. Bahkan kemarin PPATK merilis pemain judi online ini 80%-nya itu depositnya itu di bawah 100.000. Jadi memang orang-orang yang nggak punya gitu. Nah, itu bisa dideteksi oleh bank. Oleh karena itu, kalau bank mau gitu ya, itu bisa diblokir sebenarnya. Bank juga punya sistem untuk fraud detector. Ketika rekening ini digunakan untuk judi, mereka itu sudah tahu sebenarnya. Tapi kan ternyata nggak diblokir karena ada peraturan perundang-undangan yang nggak membolehkan bank sembarangan ngeblokir. Oleh karena itu, kenapa pentingnya koordinasi di sini? Bagaimana nanti Bank Indonesia, OJK, kemudian bank itu sendiri, kemudian aparat penegak hukum, kepolisian, PPATK, itu bisa membuat diskresi bahwa rekening-rekening yang digunakan untuk judi online itu diblokir aja, disita buat negara, taruh di kas negara, balikin ke rakyat dengan misalkan makan siang bergizi, itu lebih bermanfaat tuh gitu. Itu bisa dilakukan, tapi ternyata juga tidak dilakukan. Kemudian orang-orangnya, PPATK itu sudah tahu tuh, by name, by address, nama-nama orang, perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk menerima penampungan uang judi online ini. Artinya apa? Tinggal diambil, tinggal ditangkap gitu. Tapi ternyata juga sampai sekarang nggak banyak yang diproses gitu. Nah ini kan problem. Makanya saya bilang ini masalahnya bukan masalah teknis, bukan masalah non teknis. Ini masalahnya adalah masalah niat aja. Memang kurang niat untuk memberantas judi online ini. Kenapa kurang niat? Ya itu karena perputaran uangnya itu sangat besar sekali. Oknum-oknum yang memiliki kemampuan untuk bisa melanggengkan judi online ini, yang sudah menerima uang dari judi online ini,
mereka nggak mau ini berhenti gitu. Padahal Pak Presiden jelas-jelas ya, Pak Presiden Prabowo bilang habisi ini judi online. Bu Menteri sudah jelas-jelas bilang udah ini nggak ada eksis lagi, semuanya harus diajar gitu. Kapolri juga udah bilang ini harus diselesaikan sampai selesai. Bahkan kemarin Pak Menko Polhukam membuat desk gitu khusus untuk judi online ini gitu. Kurang apa lagi? Tapi sampai detik ini kita masih bisa main judi online. Tadi saya cek masih bisa login ke tempat judi online gitu. Nah terus gimana ini? Gitu. Artinya kan ini ada ketidakseriusan sebenarnya gitu. Ya, yang dilakukan itu udah cukup baik tapi kurang gitu. Ya menangkapin orang Komdigi kurang gitu. Jangan hanya Komdigi doang dong gitu. Yang lain ada yang terlibat juga sekalian dong gitu. Maunya sih kayak gitu ya, karena datanya sudah ada gitu. Gitu Mas Andra. Yang dilakukan sudah baik, tetapi masih ada yang kurang, yaitu kurang niat ya Pak Pratama. Jangan hanya Komdigi, tetapi instansi yang lain juga harus bekerja sama, harus ada satu frekuensi di sana. Oke, Pak Pratama, sebetulnya jadi bagaimana untuk menutup situs-situs judi online ini? Karena ketika diblokir, ketika ditutup satu, tumbuh lagi di sana. Ditutup, tumbuh lagi di sana, muncul lagi yang baru. Sebetulnya bagaimana cybercrime kita yang bertugas di ruang-ruang digital kita, Pak Pratama? Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.